Dua, tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin presentasi sistem operasi. Di sini saya sebagai Muhammad Nugra Kurnia dengan NIM 172303001. Saya Nazila Saida Syukriya, 17230921. Saya Faza Febrianti dengan NIM 17230558. Baik, Jadi di sini saya yang akan menjelaskan Linux yaitu Faza. video Linux itu sistem operasi gratis yang bisa dipakai komputer. Dia populer banget di dunia teknologi. Dia adalah turunan dari Unix yang dikembangkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux itu sebenarnya bukan cuma kernel atau bagian inti yang mengatur kerja komputer. Dia bisa dipakai, Linux itu datang dalam bentuk distribusi atau distro seperti Ubuntu, Fedora, Debian, atau Red Linux yang mudah dikemas barang software lain biar bisa dipakai. Terus sebagai operasi open source, Linux memungkinkan penggunanya untuk mengakses, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang kode sumber secara bebas. Hal ini menjadikan Linux populer di kalangan pengembangan profesional IT dan komunitas teknologi global. Keunggulan utamanya meliputi keandalan, efisiensi, dan kemampuan untuk diadaptasi sesuai kebutuhan pengguna. Keuntungan keuntungan menggunakan Linux yang pertama, gratis dan open source. Linux dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya. Selain itu, karena open source, apa saja bisa mengakses kode sumbernya, modifikasi, dan menyebarkannya. Yang kedua, keamanan yang tinggi. Linux dikenal dengan sistem keamanan yang kuat. Pembaruan keamanan sering dilakukan karena sifatnya open source. Banyak developer yang secara aktif mencari dan memperbaiki celah keamanan. Ketiga, stabilitas dan keandalannya. Linux sangat stabil dan jarang mengalami crash atau gangguan. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk server dan sistem yang membutuhkan uptime yang tinggi. Selanjutnya dijelasin oleh Samantha. Kelanjutan dari keuntungan. Yang pertama, mendukung pengembangan software. Linux menyediakan berbagai alat dan lingkungan pengembangan yang membuatnya populer di kalangan programmer dan pengembang perangkat lunak. Ringan dan efisien, Linux bisa berjalan dengan baik meskipun pada sistem dengan sumber daya terbatas seperti RAM dan prosesor yang tidak terlalu kuat. Ketiga itu dukungan untuk cloud dan server. Linux mendominasi pasar server dan cloud computing karena keandalannya dan kemampuannya dalam mengelola tugas-tugas berat. Kerugian dari Linux. Yang pertama, kurangnya dukungan untuk aplikasi di komersial populer. Beberapa aplikasi populer seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop tidak tersedia secara langsung untuk Linux, meskipun ada alternatif. Yang kedua, kurva pembelajaran yang curam. Bagi pemula yang belum terbiasa dengan Linux, proses belajar dan beradaptasi dengan antarmuka serta perintah terminal bisa terasa sulit dibandingkan dengan sistem operasi lain seperti Windows atau Mac OS. Ketiga, kompatibilitas hardware. Meskipun Linux mendukung banyak perangkat keras, ada beberapa perangkat keras seperti driver perangkat tertentu yang tidak didukung dengan baik. Selanjutnya, lanjutan dari kerugian yang tadi, yang keempat itu kurangnya dukungan untuk game. Meskipun ada banyak game yang dapat dijalankan di Linux, kebanyakan game komersial utama lebih dulu diluncurkan untuk Windows. Yang kelima, masalah dengan pembaruan software. Pembaruan sistem di Linux bisa mempengaruhi aplikasi atau konfigurasi yang ada, terutama jika tidak dikelola dengan hati-hati. Yang keenam, dukungan pengguna terbatas. Meskipun ada komunitas besar yang aktif,
Dukungan profesional atau teknis dari vendor dan perusahaan perangkat keras biasanya lebih terbatas dibandingkan dengan sistem operasi lainnya seperti Windows. Baik, di Ya, sini jadi akan saya dilanjutkan oleh Nugraha. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal VirtualBox. Pertama-tama kalian datang ke Chrome, ketik virtualbox.org. Di situ ada tampilan Home Download. Kalian pencet download dan selanjutnya 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 akan muncul selanjutnya akan muncul aplikasi dan kalian akan install aplikasi tersebut. Next. Nah, di tampilan aplikasi tersebut, VirtualBox awal-awal akan muncul seperti ini, yaitu ada tools, ada reference, ada import, export, new, dan ads. Kalian klik ads atau new, next. Nah, di sini kita akan membuat virtual machine, namanya adalah kelompok 7. Kalian foldernya pilih sesuai folder yang ingin kalian tuju. Terus JSO image-nya not selected aja, type-nya Linux, subtype-nya Oracle Linux, dan versionnya Oracle Linux 64 bit. Selanjutnya kalian pencet finish, next. Nah, di sini kalian harus setelah tadi dibuat, kalian pencet sistem. Kalian ke motherboard, di situ ada tampilan, kalian bisa milih base memorinya apa, boot ordernya apa, chipsetnya apa, pointing device-nya apa. Next. Nah, di sini kalian juga bisa pilih storage-nya. Kalian kalau mau install Linux bisa ke MT, Control ID, terus kalian pencet optical drive. Di situ kalian harus mendownload Linux yang tadi dan kalian masukkan filenya di optical drive. Setelah itu pencet OK. Oke, next. Nah, di sini kita harus download dulu Kali Linux untuk masukin file yang tadi. Next. Nah, di sini uh, Linux kami sudah jadi, tinggal di running. Kalian perlu pencet start terlebih dahulu untuk memulai Linux. Next. Nah, di sini di Kali Linux itu kami tidak bisa men-screenshot dikarenakan keamanan mungkin ya. Jadi kami di sini di foto saja. Di sini sebelum masuk ke Kali Linux, kita harus memasukkan sebuah password dan passwordnya itu sudah ada di website yang kita download tadi. Pencet login, next. Nah, ini adalah tampilan awal dari Kali Linux, yaitu ada file system, home, trash, dan seperti OS seperti umumnya. Ada browser juga, next. Nah, di sini di Kali Linux kita juga bisa nge-search. Kalau kita sudah bisa nge-search itu tandanya sudah berhasil. Di sini ada tampilan YouTube. Kita bisa download semua file-file, tapi kita harus menyesuaikan karena ini kita Linux. Next. Nah, kesimpulannya akan dijelaskan oleh Nazila. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kita ini, kesimpulannya adalah Linux itu sistem operasi yang kuat, fleksibel, dan aman. Dengan banyak keuntungan seperti gratis, open source, stabil, dan efisien. Linux yang sangat cocok digunakan oleh pengembang, administrator sistem, dan pengguna yang menginginkan kontrol penuh atas sistem operasi mereka. Namun, ada beberapa kerugian, seperti keterbatasan dukungan untuk aplikasi komersial populer, kurva pembelajaran yang curam, dan masalah kompatibilitas perangkat keras tertentu. Meskipun begitu, Linux tetap menjadi pilihan yang sangat baik untuk berbagai kebutuhan, Em, sama di bidang pengembangan perangkat lunak, server, dan keamanan, yang siap menghadapi tantangan dan mencari sistem operasi.
yang disesuaikan sesuai kebutuhan akan mendapatkan banyak manfaat dari Linux. Ya, terima Baik, kasih. sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.